Saudara PT Kereta Komuter Indonesia membatalkan pembatasan jam operasional KRL yang sempat diberlakukan sejak Senin pagi. Pembatalan dilakukan PT KCI setelah melakukan evaluasi atas pembatasan jam operasional KRL. Sedianya jam operasional KRL dibatasi mulai pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam. Jam operasional KRL kembali normal sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Penjelasan pembatasan jam operasional KRL diunggah melalui akun Instagram KCI. Dalam penjelasannya, jam operasional di seluruh rangkaian KRL kembali normal mulai pukul 4 pagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Lebih lengkap dari pembatasan jam operasional KRL kami tanyakan langsung pada Vice President Corporate Communication PT Kereta Komuter Indonesia, Anne Purba. Selamat sore Bu Anne. Selamat sore. Bu Anne, jadi apa saja evaluasi yang didapatkan oleh PT KCI melihat pembatasan operasional yang dilakukan pada Senin pagi tadi, Bu Anne? Iya, dengan cepat memang manajemen baik PT KCI dan PT KAI akhirnya memutuskan untuk mengembalikan operasional ya. Dari yang tadi harusnya kita menjalankan ada sekitar 700-an, ini sudah kembali ke 991 perjalanan sejak pukul 15 WIB. Kita melihat ternyata work from home itu yang peraturan untuk tidak beraktivitas di kantor dan bisa beraktivitas di rumah, ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilakukan di rumah. Seperti mereka yang tadi ada masukan ke kami, itu seperti mereka yang bekerja di Tanah Abang, ASMK, kemudian ITC, kemudian ada pedagang juga ya. Bahwa mereka juga sudah terbiasa dengan berangkat pagi, kemudian mereka harus melakukan pekerjaan di pagi hari juga. Jadi ada jam bersama ya, dari pukul biasanya pukul 4 mereka misalkan seperti Rangkas membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk ke Jakarta. Baik, Bu Anne. Jadi hal-hal ini yang kami evaluasi sehingga kita memutuskan bahwa kita harus normalkan, walaupun kami tahu bahwa saat ini penurunan penumpang KRL itu sudah di angka 60%, tetapi kebijakan untuk menormalkan kembali ini diharapkan mendukung pemerintah untuk social distancing, kemudian untuk mendukung mereka yang terpaksa harus keluar rumah, bahwa mereka juga bekerja untuk logistik, bahan pangan, rumah sakit, dan yang lainnya. Nah, Bu Anne, jadi seluruh rute, seluruh line terdampak akibat pembatasan jam operasional yang dilakukan oleh KRL tadi pagi, Pak Bu ya? Iya, pasti ya, karena kita kan sebenarnya operasional jam itu kan dari jam 6 sampai jam 8 malam. Yang biasanya kita normal sejak 4 pagi sampai pukul 12 malam. Jadi ada range 2 jam yang mengakibatkan ternyata dalam jam tersebut pun mereka tetap harus berangkat ke Jakarta untuk melakukan aktivitas gitu. Jadi work from home itu ternyata tidak bisa terimplementasi karena masih ada pekerjaan harian yang harus mereka datang ke tempat kerja. Baik, Bu Anne, yang juga menjadi sorotan bagaimana social distancing dilakukan di dalam KRL. Tentu kita lihat bagaimana para pengguna KRL ini baik di tempat tunggu memang ada diberlakukan, tapi di dalam kereta itu bagaimana, Bu Anne? Kalau kita melihat ya, kami juga share di media sosial atau yang lain, kebetulan kan tempat duduknya kita itu tidak satu-satu ya, tetapi panjang, kemudian dia bludru, sehingga itu kan divakum setiap hari. Jadi kalau misalkan kita menempel sesuatu itu akan sangat sulit. Tetapi kami melalui petugas kami bawa toa gitu ya, untuk edukasi satu persatu mulai dari keberangkatan itu untuk edukasi social distancing, untuk mengingatkan baik lewat announcer atau yang lain. Kemarin terimplementasi di hari Jumat karena memang di hari Jumat itu penurunan customer kita sudah di angka 60% sehingga social distancing itu bisa kita lakukan. Hanya ada di 1-2 kereta yang memang walaupun longgar itu masih ada sedikit padat, tetapi itu akhirnya kita tambah lagi 2 perjalanan pada minggu kemarin. Nah ini kemarin hari Minggu itu sudah tinggal 200.000 penumpang. Dengan adanya 991 perjalanan, in average sebenarnya satu komuter lain itu sudah hanya satu gerbong itu hanya sekitar 20-50 penumpang. Ini bisa kita mungkinkan untuk social distancing, walaupun peringatan, dan kami himbau terus kepada pengguna jasa komuter lain, ayo kita peduli dengan aturan, kita harus peduli dengan himbauan-himbauan petugas,
karena KCI tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dan support dari pengguna dan semua stakeholder yang mendukung berjalannya komuter lain ini. Nah, Bu Ane, apakah nanti akan dimaksimalkan lagi jumlah polka yang berada di setiap rangkaian kereta untuk mengingatkan pentingnya social distancing diterapkan di KRL? Oh betul, sebelum naik ke atas kereta pun petugas sudah melakukan remind ya, karena edukasinya mulai dari pintu masuk kita sudah bikin garis-garis pembatasan juga. Kemudian di peron juga, di tempat bangku di peron juga, kemudian naik ke komuter lain kita siapkan petugas untuk mengingatkan itu. Jadi kami himbau kepada penumpang, kami tidak lagi membatasi KRL dan jumlah KRL. Sudah banyak KRL, jadi mohon ditunggu sebentar untuk mendapatkan KRL yang lebih kosong. Dan jangan menumpuk di satu gerbong atau satu kereta. Karena biasanya mereka nyaman atau malas jalan ke depan sehingga dia mendapatkan gerbong yang paling dekat kemudian berhenti di situ. Ikuti arahan dari petugas agar social distancing bisa kita lakukan bersama-sama. Bu Ane, kita tahu kebijakan pembatasan operasional dikeluarkan setelah ada koordinasi antar Kementerian Perhubungan yang membawahi kereta api dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ke depan kebijakan seperti apa yang diberlakukan untuk mendukung social distancing dan juga bagaimana untuk bisa menekan kerumunan entah di stasiun ataupun juga di kereta api, di kereta listriknya maksud kami, Bu Ane? Ini yang kita lakukan kemarin ya, kebijakan-kebijakan kami tentu juga kami harus update ke regulator. Seperti kemarin kita melihat turun penumpang di atas 50%, justru kami mengajukan 2 perjalanan lagi supaya jarak antar kereta itu tidak jauh, kemudian kita bisa melakukan social distancing di situ. Gitu. Jadi hal-hal ini yang kami lakukan supaya aktivitas yang memang terpaksa keluar rumah tetap bisa melakukan aktivitas dengan social distancing, tapi juga kami melakukan edukasi di semua lini kami untuk tetap stay at home ya, untuk tetap berada di rumah, karena transportasi publik ini dijalankan bukan untuk jalan-jalan atau traveling, karena kami masih melihat masih ada bawa anak kecil yang naik KRL, kemudian orang tua masih juga naik KRL. Kami himbau kepada semuanya untuk tetap fokus kepada perintah-perintah yang dikeluarkan oleh atau himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga kita bisa bersama-sama menjaga gitu. Tapi untuk KCI kami akan melihat di mana ada penumpang seperti pagi-pagi itu kita langsung menambah 2 ini. Kemudian kami juga berupaya edukasi ke penumpang kami untuk tidak memaksakan diri, kemudian bisa menunggu komuter lain yang di belakang yang jauh lebih sepi. Tentu lebih diatur lagi di jam-jam tertentu seperti pagi hari dan juga sore hari, karena itu menjadi tingkat yang paling rapat, paling padat terjadi di KRL ya Bu Ane ya? Iya betul sekali. Dan terjadi biasanya cuma satu KRL itu yang agak padat. Selebihnya itu dari hari Rabu kami melihat sudah sangat longgar sekali. Baik, terima kasih Ibu Ane Purba, Vice President Corporate Communication PT Kereta Komuter Indonesia telah bergabung bersama Kompas Petang.